Namo Buddhaya, Soti Hotu. Jumpa kembali dengan Smart Education dari Nalanda Foundation. Pernahkah Anda mendengar orang-orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya? Mungkin ada, tetapi tidak banyak. Orang-orang yang seolah-olah tidak memiliki tujuan hidup adalah orang-orang yang dalam kondisi galau dalam batinnya, merasa putus asa karena kegagalan yang bertubi-tubi, merasa hidupnya tidak berguna karena tidak mampu menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Faktor-faktor yang membuat seseorang seolah-olah tidak memiliki tujuan hidup adalah karena pikirannya sendiri. Pikiran buruknya, pikiran negatifnya. Sehingga berpikir bahwa hidupnya tidak berguna. Untuk apa hidup ini kalau terus-menerus dalam kesulitan, dan pikiran-pikiran buruk lainnya. Sesungguhnya tujuan hidup itu apa sih? Wajarnya manusia, umumnya manusia memiliki harapan dalam kehidupannya. Umumnya orang hidupnya diharapkan mendapatkan kesehatan, usia panjang, dan juga materi. Siapa yang tidak mau hidupnya sehat? Tentu sebagian besar orang berharap hidupnya sehat. Demikian pula dengan usia panjang. Banyak orang yang berharap usianya panjang, karena dengan usia panjang dapat menikmati kehidupan lebih panjang. Dan bagi mereka yang mengerti akan manfaat kebajikan, dengan usia panjang mereka dapat memanfaatkan kehidupannya lebih banyak, lebih besar dengan kebajikan-kebajikan yang dilakukan. Demikian pula dengan materi. Dengan materi seseorang bisa mengkondisikan hidupnya juga bahagia untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan juga untuk kesenangan yang lain. Ini adalah wajarnya orang mengharapkan kehidupan ini. Dengan usia panjang, dengan kesehatan, dan juga dengan materi, hidupnya bahagia. Siapa yang tidak mau bahagia dengan ketiga faktor itu? Tentu semua mengharapkannya. Demikian pula karena kehidupan tidak kekal. Kalau kita bicara kesehatan, tentu kesehatan itu tidak selamanya. Kadang kita sakit. Usia panjang, mau sebatas mana? Tentu ada batasannya, karena ada kematian. Demikian pula dengan materi. Materi tidak bisa kita genggam selamanya. Sewaktu-waktu materi juga bisa berubah.
berpisah dengan kehidupan kita. Karena ketidakkekalan inilah, maka orang-orang juga berharap setelah kematian, setelah kehidupan ini juga mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan surgawi. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan surgawi? Tentu dengan kebajikan. Guru Agung bersabda, pembuat kebajikan akan berbahagia dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Artinya dengan kebajikan, seseorang juga akan mendapatkan kebahagiaan baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Apakah berhenti pada kebahagiaan duniawi dan surgawi? Tentu tidak. Karena Dhamma mengatakan bahwa kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan surgawi juga bersifat sementara, tidak lama. Maka tujuan dari umat Buddha adalah mencapai kebahagiaan sejati yang disebut sebagai Nibbana. Nibbana bukan alam. Nibbana adalah kondisi batin yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Sering disebut sebagai padamnya penderitaan. Kesimpulannya buat sekalian, para upasaka sekalian, tujuan kehidupan ini adalah kebahagiaan. Meliputi kebahagiaan duniawi, surgawi, dan kebahagiaan batin, kebahagiaan nibbana, padamnya penderitaan. Untuk itu sekalian, para upasaka sekalian, untuk meraih kebahagiaan itu tentu tidak mudah. Butuh proses, butuh waktu, butuh kondisi. Jadi ketika kita bertanya, untuk apa kita hidup dalam kehidupan ini? Untuk kebahagiaan. Jangan berpikir merasa tidak berguna, merasa tidak bermanfaat karena kesulitan, karena masalah, dan sebagainya. Karena sesungguhnya ketika orang melewati masalah, melewati kesulitan, melewati berbagai rintangan dalam kehidupan itu, dengan Dhamma sebagai pelita kehidupan, maka akan mendapatkan ketiga kebahagiaan itu. Kebahagiaan duniawi, surgawi, dan kebahagiaan nibbana. Berpikirlah positif, berpikirlah dengan baik, melihat kehidupan ini. Jangan merasa tidak berguna, merasa tidak bermanfaat, apalagi putus asa menghadapi kehidupan ini. Justru itu akan menjauhkan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan. Semoga Tiratana melindungi, Sabe Sata Bhavawan Wisdata, semoga semua makhluk berbahagia. Silakan like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhammadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang.